Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa maju karena meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristen formal. Kristen formal. Meninggalkan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel Goldian TV. Teman-teman, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereaksi videonya si Andre Tunggal yang mana dia ngundang Guru Gembul untuk menjadi narasumber di channel YouTube-nya. Nah, obrolan yang dia usung itu tentang agama. Yang mana tadi sudah saya saksikan sampai full videonya, si Andre ini ingin menggiring opini, mengarahkan pembahasannya kepada Islam yang seperti Islam itu jahat, Islam itu suka membunuh, Islam itu tidak toleran. Nah, Guru Gembul menggiring ke arah situ. Kok Guru Gembul? Maksudku Andre Tunggal menggiring ke arah pembicaraan ke situ. Tapi teman-teman, bagus banget. Guru Gembul tidak termakan umpan si Andre Tunggal. Malah Guru Gembul memberikan idenya ke si Andre Tunggal dan Andre Tunggal nampak kebingungan. Kelihatan sekali teman-teman. Yang mana informasi yang disampaikan Guru Gembul ke Andre Tunggal ini gagal untuk menyerap ya. Mungkin kita tahulah kapasitas isi kepala Andre Tunggal yang nggak seberapa itu. Jadi beberapa framing pertanyaan mampu ditangkis Guru Gembul dan Guru Gembul tidak termakan umpan si Andre Tunggal. Langsung saja kita saksikan videonya. Atau vaksin bagi semesta dalam pola pikir yang seperti itu gitu. Saya tidak tahu kacamata itu, tapi dalam kacamata saya Thanos melakukan kesalahan dalam hal kalau dia punya kekuatan Infinity Stone, dia harusnya menambah sumber daya bukan mengurangi populasi gitu kan. Out of the box banget. Ya kan jentikan itu ya udah tambah sumber dayanya. Tambah sumber dayanya, bikin supaya semuanya bisa menampung 16 kali lipat populasi ini, gitu ya. Seharusnya memang kan seperti itu. Okay. Ya, cuman balik lagi, saya tidak punya akses untuk bisa memahami kehendak dari Tuhan atau entitas di atas kita itu, saya tidak bisa mengakses itu. Cuman karena saya sudah ada di sini dan saya melihat dengan cara pandang sebagai manusia, maka saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya ketahui, apa yang saya sadari. Gitu. Kang Guru menawarkan satu skop yang jauh lebih besar dari apa yang tadinya saya pikirkan tentang arah pembicaraan kita. Iya. Karena arah pembicaraan kita itu jadi teman-teman, si Andre ini nggak paham, Guru Gembul menyampaikan semiotiknya, istilahnya apa ya semiotik itu biar gampang kita pahami. Jadi Guru Gembul menyampaikan analoginya, imajinasinya untuk menggambarkan pertanyaan Andre Tunggal. Kita lihat wajahnya Andre Tunggal sangat kebingungan. Guru Gembul orang yang cukup cerdas, jadi semiotik disampaikan dan Andre Tunggal nggak mampu menyerap itu. Kita lanjut dulu. Itu sebenarnya lebih kepada bagaimana perjumpaan antara agama. Tapi ya udah, sebelum kita mulai itu, aku jadi mau bertanya, Kang Guru kalau gitu apa posisi agama di dalamnya? Karena kita melihat sejarah yang berdarah tentang agama. Artinya begini. Orang bilang agama itu baik dan sebagainya. Oke, at some sense kita tentu setuju bahwa ada unsur kebaikan dalam agama itu sendiri. Tapi kalau membicarakan tentang manfaat dan sebagainya, lalu kenapa kita melihat sebuah kenyataan bahwa agama-agama itu ada dan ketika dia bersinggungan dia jadi berdarah? Kenapa akan nggak berpikir sebaliknya bahwa persinggungan berdarah-darah? Lihat kan framingannya luar biasa. Dia mencoba mengarahkan di dalam kejadian masa lalu yang mana agama itu dijadikan alat misalnya teman-teman, alat untuk berperang. Nah, dia coba mengarahkan pertanyaannya ke situ. Tapi nanti lihat. Guru Gembul tidak termakan umpan sama sekali dan jawaban Guru Gembul luar biasa. Malah Andre ini ketampol dan dibikin malu. Lihat ya. Perang itu justru adalah sesuatu yang baik. Agar manusia bisa menjadi lebih lestari, lebih lama, lebih hidup. Jadi saya mulai coba kita misalkan membongkar sesuatu yang juga pernah saya sampaikan. Ini versi agama Akang, versi Alkitab. Jadi manusia itu
beranak pinak di bumi menjadi sangat banyak itu gara-gara makan buah pengetahuan semacam itu, atau buah keabadian, atau yang semacam itu. Tergantung interpretasinya. Tapi lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ya. Saya kemudian memahamkan pada diri saya sendiri bahwa yang menyebabkan manusia sekarang hampir punah itu adalah pengetahuan mereka. Dinosaurus bisa bertahan hidup ratusan juta tahun karena mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi manusia hampir punah sekarang hanya dalam 15.000 generasi gara-gara terlalu banyak tahu. Dan manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang berpikir tentang penciptanya. Coba saya pernah cerita kemarin misalkan gini ya, ini terkait dengan Alkitab yang tadi itu. Di film Deadpool and Wolverine, tahu ya? Oke, film itu ya. Cuman aku agak lupa, aku pernah nonton. Oke. Bingung kan lihat terus tiba-tiba oh iya aku pernah nonton. Malah guru gembul mengajari ketika ditanya sama si Andre Tunggal, dia menjawabnya pakai Alkitab. Luar biasa guru gembul ini. Dan ya kebingungan Andre Tunggal ditampakkan ya. Kita lanjutkan teman-teman. Lucu ini, lucu. Aduh. Karena penyakit. Itu disebut sebagai faktor alamiah meninggal. Deadpool itu adalah salah satu karakteristik tokoh kartun, tokoh komik, tokoh fiksi yang sadar bahwa dirinya fiksi dan sadar bahwa semua teman-temannya itu juga adalah fiksi. Dia tuh sering ngobrol dengan penontonnya, dia sering nyindir peran dirinya sendiri sebagai tokoh film, tokoh karakter. Dia sadar bahwa dirinya hanya sekedar tokoh kartun, hanya tokoh fiksi. Dan tidak ada satupun, ya ada beberapa sih, tapi kita bulatkan saja. Dan tidak ada karakteristik komik yang lain yang sadar bahwa dirinya itu adalah hanya karakter. Dan itulah kita. Kita adalah satu-satunya makhluk yang berpikir bahwa kita adalah ciptaan. Kucing nggak pernah berpikir itu, anjing nggak pernah berpikir itu. Hanya kita yang berpikir bahwa bahkan kita tuh sampai berani berspekulasi nanti setelah kita mati kita akan bertemu Tuhan, nanti kita akan diadili, nanti kita akan ada di jembatan, nanti kita dan lain sebagainya. Karena dorongan yang sangat kuat agar kita itu berpikir tentang apa yang ada di balik semua ini gitu, apa yang ada di belakang layar ini. Jadi ketika tokoh karakter itu sadar, Deadpool itu sadar bahwa saya adalah karakter buatan si manusia di universe manusia dan saya hanya di universe kecil yang namanya komik, maka kita tuh berpikir bahwa kita tuh hanya karakter, hanya tokoh nisbi yang tidak benar-benar nyata, dan pengetahuan itu dalam tanda kutip itu tuh hanya diberikan gara-gara dia tuh makan buah pengetahuan gitu. Jadi kalau misalkan mau dikaitkan dengan itu, jadi makhluk yang lain tidak pernah berpikir tentang sesuatu seperti yang kita pikirkan. Kita sadar dalam tanda kutip kita tuh hanya ciptaan. Sadar bahwa kita tuh ham-ham doang dari tadi. Nggak paham dia apa yang disampaikan guru gembul. Guru gembul menjawab pertanyaan si Andre Tunggal yang mana dia menjawab pakai analogi sebuah film. Jadi film Deadpool seperti yang dijelaskan guru gembul, ada kejadian seperti itu yang dimana tokoh utama di film Deadpool itu sadar kalau dia adalah tokoh fiksi. Sama seperti manusia. Nah tapi Andre paham? Bingung banget dia nggak paham. Kita lanjut dulu teman-teman, lucu ini. Tokoh karakter gitu. Ujung atau endgame dari ciptaan itu dengan hubungannya dengan antara berdarah-darah dan membuat dunia lebih baik apa? Nah coba misalkan kita pikirkan, seandainya kita tidak pernah sampai pada kenyataan ini, kita tuh tetap akan bunuh-bunuhan dan menganggap itu tuh adalah sesuatu yang baik. Kalau misalkan, saya misalkan gini, kalau ada orang mati karena penyakit, itu disebut sebagai faktor alamiah meninggal. Kalau dibunuh itu bukan faktor alamiah. Padahal itu kan faktor alamiah juga. Manusia bunuh-bunuhan itu adalah faktor alamiah. Karena setiap manusia didorong untuk mempertahankan apa yang dia butuhkan, dia mempertahankan sumber dayanya, sama seperti spesies lain di dunia ini, dan karena itu maka wajar ketika mereka bunuh-bunuhan. Kalau misalkan mereka hanya memiliki sedikit sumber daya, mereka akan rebutan satu sama lain. Dan itulah pada akhirnya yang membuat populasi manusia bisa bertahan dalam sebuah ekosistem. Kalau misalkan ada harimau satu itu perbandingannya harus katakanlah ya, misalkan dengan 500 banteng di situ, dan itu bisa bertahan dalam jumlah yang cukup.
gitu. Nah kemudian si harimau itu mulai berpikir satu sama lain, sadar bahwa wah kita daripada rebutan banteng dan kita bunuh-bunuhan sesama harimau, mendingan kita ternakin aja banteng. Jadi bantengnya bisa jadi banyak dan kitanya juga populasinya bisa jadi banyak. Tapi kan akhirnya hancur, ekosistem itu menjadi hancur ketika harimaunya menjadi terlalu banyak dan bantengnya menjadi terlalu banyak. Si banteng membutuhkan rumput yang lebih banyak, si harimaunya juga membutuhkan makanan yang lebih banyak dan bervariasi dan sebagainya, kan hancur. Nah, coba kalau misalkan dibiarkan begitu saja, harimau akan bersaing dengan harimau yang lain bunuh-bunuhan untuk bisa mempertahankan sumber daya yang 500 banteng itu. Itu kan baik sebenarnya. Dalam skop ekosistem itu kan sebenarnya baik. Apakah nggak paham kan? Si Andre sama sekali nggak menanggapi apa yang dijawab oleh Guru Gembul. Jadi Guru Gembul ini menjelaskan gini, Andre. Di mana ketika kamu nanya bahwa bagaimana ini Guru Gembul peperangan yang terjadi karena agama, singkatnya gitu. Guru Gembul menjawab, kenapa kamu tidak menganggap peperangan pada saat itu sebagai sesuatu yang baik? Kenapa harus kamu menganggap peperangan itu sebagai sesuatu yang buruk? Bukankah di dalam peperangan itu nanti akan terjadi keseimbangan populasi? Misal, contoh tadi Guru Gembul di awal menjelaskan tentang Thanos. Thanos ketika dia menjentikkan jarinya dan setengah populasi manusia itu hilang, musnah teman-teman, maka di situ dampak baiknya adanya keseimbangan. Dan itu tujuannya Thanos. Kenapa? Karena kita tahu faktanya 8 miliar kurang lebih manusia di bawah kolong langit ini banyak melakukan kerusakan alam karena disebabkan populasinya yang banyak sekali. Contoh lagi, di Jakarta ini populasinya membludak. Tempat tinggal itu lebih sedikit daripada jumlah populasi. Maka bagaimana caranya agar masyarakat Jakarta yang sangat membeludak populasinya itu bisa tinggal? Oleh karenanya alam ditebas, teman-teman. Lalu dibangun hunian baru. Itu kan merusak alam. Sama seperti Guru Gembul sampaikan tadi, kenapa kamu nggak menganggap peperangan zaman dulu itu sebagai suatu hal yang baik untuk menyeimbangkan populasi? Tapi Andre ini nggak paham. Andre bingung. Jawaban yang luar biasa yang keluar dari kepala Guru Gembul itu mind blowing. Dia cuma lanjut. Lalu kemudian itu tujuan tertinggi dari membicarakan bahwa ekosistem ini adalah tujuan yang patut untuk kita taruh sebagai alasan segalanya. Saya nggak berpikir seperti itu. Saya di sini itu mempertanyakan. Jadi kan tadi Akang mengajukan sebuah postulat, sebuah pernyataan bahwa kenapa kalau misalkan agama itu baik, kenapa kita pada faktanya menjadi bunuh-bunuhan? Lalu saya mengajukan sebuah alternatif berpikir, mungkinkah bunuh-bunuhan itu sebenarnya adalah baik buat adalah kehidupan sebuah kita? Proses begitu ya, yang Jadi, baik. Kita menganggap baik dan buruk itu hanya selalu tergantung pada cara pandang dan sudut pandang, paradigma perspektif manusia. Ya. Jadi sesuatu dianggap baik kalau menguntungkan manusia, sesuatu dianggap buruk kalau merugikan manusia. Jadi bunuh-bunuhan antar manusia dianggap buruk karena itu merugikan manusia. Coba kita bisa kan berpikir seandainya manusia itu tetap dalam situasi bunuh-bunuhan seperti itu dan akhirnya populasinya tetap stuck ada di satu tempat, dan karena itu maka dia tidak akan merusak lingkungan, dan karena itu maka semua alam ini lestari lebih baik. Kira-kira Andre paham nggak? Sampai Guru Gembul merepetisi jawabannya loh teman-teman. Disampaikan ulang. Paham nggak sih? Jadi gini, aku jelasin singkatnya. Populasi di dunia ini, populasi manusia di dunia ini kan membeludak. Populasi yang membeludak ini mengakibatkan alam itu rusak. Contoh. Jika ada banyak manusia, maka manusia itu butuh tempat tinggal. Lantas, bagaimana harus ada tempat tinggal itu? Yakni dibangunlah hunian baru, yang mana hunian baru itu diciptakan dan implikasinya merusak alam. Kan gitu. Jadi tangkaplah kecerdasan dari Guru Gembul ini. Andre jangan melongo fitnah Islam mulu kerjaan lo, makanya kecerdasan lo dihambat sama Allah. Lanjut.
daripada jumlah manusia yang menjadi jauh lebih banyak. Nah, kacamata itu saya sekali lagi tidak mengatakan seperti itu benar. Saya juga tidak membenarkan Thanos itu benar. Cuman maksud saya, kalau misalkan diajukan pertanyaan seperti yang tadi itu, bisakah kita membuka pikiran kita bahwa mungkinkah sebenarnya kita memang seharusnya bunuh-bunuhan? Dalam tradisi Islam atau di dalam Al-Quran itu memang disebutkan sebelum Adam datang tuh ada makhluk serupa manusia yang menumpahkan darah, yang bunuh-bunuhan, dan kemudian malaikat protes pada Tuhan. Kenapa? Tuhan udah tahu ada makhluk sejenis ini bunuh-bunuhan, kok malah mau menempatkan manusia yang serupa dengan dia, diamanahkan kepada bumi. Lalu Tuhan berkata, ya saya lebih tahu daripada kamu. Jadi maksudnya adalah, mungkinkah bunuh-bunuhan ini juga adalah sebenarnya realitas yang harus kita terima sebagai manusia. Toh ketika kita misalkan tidak bunuh-bunuhan, penderitaan lebih besar. Aku percaya pada batas tertentu kehilangan nyawa itu mungkin bisa jadi mendatangkan greater good. Ya. Cuman apakah lalu kemudian arah pembicaraan kita ini akan mengarah pada diperbolehkan untuk kemudian melakukan sebuah tindakan yang dianggap baik menurut saya, tapi tidak merupakan kebaikan bersama, begitu, Kang? Saya senang memulai diskusi itu dengan dekonstruksi pikiran gitu. Jadi apa yang kita percayai selama ini ya kita pertanyakan dulu, gitu. Ya semacam yang tadi itu gitu. Jadi menarik. Saya tidak terbiasa dengan berkatanya seperti itu, saya berkatanya seperti ini, kemudian ayo kita diskusikan. Enggak, apa yang saya pikirkan yuk kita evaluasi kembali, apa yang akan pikirkan juga kita evaluasi lagi gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini kita menganggap bahwa misalkan ketika agama memerintahkan manusia untuk membunuh orang yang tidak seagama dengan kita dan sebagainya, mungkinkah itu sebenarnya bukan wahyu ilahi yang masuk melalui alam pikiran nabi atau Tuhan yang menjelma, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah dorongan alamiah, insting manusia mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri dalam jangka waktu yang lebih lama, dan insting itu bahkan lebih kuat daripada logika manusia. Nah, di poin ini teman-teman saya kurang sepakat, maaf Pak Guru Gembul, saya kurang sepakat bahwa firman-firman Allah, ayat-ayat Tuhan yang berbicara tentang misalnya, tentang konteks peperangan, Pak Guru salah artikan bahwa itu adalah misal imajinasi atau dorongan Nabi atau dorongan pewarta yang saat itu adalah Nabi Muhammad untuk bertahan hidup, untuk survive di dalam lingkungan tanah Arab. Saya kurang sepakat. Karena dalam An-Najm 3 dan 4 teman-teman, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi itu bukan berasal dari diri Nabi sendiri, melainkan itu adalah wahyu dari Allah, itu merupakan firman Allah. Dalam tradisi Islam sepakat teman-teman, Al-Quranul Karim itu 100%, 100% firman Allah. Yang juga Pak Guru, di dalamnya ada ayat peperangan misalnya. Ada ayat untuk memerangi orang kafir. Tapi untuk memahami ayat itu kita harus tahu konteks dan maksud ayat itu tuh seperti apa. Nah mungkin di posisi ini saya memilih tidak sepakat dengan jawaban Pak Guru. It's okay, kita lanjut teman-teman. Kang, mendekonstruksi ini, bukankah somehow tadi Kang bilang bagaimana jika itu bukan perintah Tuhan tapi itu insting? Dengan mengatakan itu jadi kan insting itu adalah perintah Tuhan gitu. Oh, insting itu adalah perintah Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi Tuhan menghadirkan naluri ininya pada insting itu sendiri. Iya. Ya, jadi wahyu itu dalam. Oke. Apakah Akang akan bisa untuk kemudian bernarasi bahwa agama itu menjadi sesuatu yang, maksudnya begini, tanya aja bingung si Andre nih. Agama itu yang orang kan bilang mengatur moral, mengatur adab dan sebagainya. Apakah itu cuman serangkaian serangkaian do and don'ts? Atau agama itu seharusnya mengubah sesuatu di dalam ya itu lompatan spiritual itu? Akang mau melihatnya lebih baik dari mana? Lebih baik menyebut agama tidak dalam konteks formal,
tapi dalam konteks semacam kesadaran diri. Jadi misalkan gini Kang, ada narasi di mana-mana yang mengatakan bahwa orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang tidak beragama atau memandang agama remeh itu biasanya bangsa yang maju. Jepang tuh maju, ateis. Kemudian Denmark, Swiss, Belanda lebih dari setengahnya sudah murtad dari Kristen dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang maju gitu. Kena kan? Dia coba mempertanyakan sesuatu yang mendiskreditkan Islam, tapi Guru Gembul menjawabnya dengan sangat epik, teman-teman. Dia memberikan contoh. Coba di luar sana, di Eropa sana, banyak negara yang maju karena meninggalkan Kristen. Kita ulangin, menarik sekali ini. Andre, akal bulusmu. Remeh itu biasanya bangsa yang maju. Jepang tuh maju, ateis. Kemudian Denmark, Swiss, Belanda lebih dari setengahnya sudah murtad dari Kristen dan seterusnya, dan Belanda, Denmark, Swiss, setengahnya lebih apa? Murtad dari Kristen, dan mereka maju. Jadi Andre, jangan anggap Guru Gembul termakan umpan malah dikasih hantaman balikan. Lihat nih faktanya Andre, Belanda, Denmark itu udah banyak yang murtad dari Kristen dan mereka maju. Sekali lagi teman-teman, menarik ini. Swiss, Belanda lebih dari setengahnya sudah murtad dari Kristen dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang maju gitu. Saya berpikir sebaliknya. Pak, menarik. Bagaimana itu? Mereka maju justru karena beragama. Jadi orang Jepang, kenapa mereka bisa sangat disiplin, menjadi sangat maju, termotivasi untuk berkembang, termotivasi untuk berbuat baik dan sebagainya. Itu muncul karena semangat Bushido. Yang Bushido itu adalah dikembangkan dari ajaran agama mereka sebelumnya. Mereka keluar dari ajaran agama formal mereka, tetapi kesadaran mereka tentang agama masa lalu mereka itu tidak pernah pudar. Mereka bertransformasi. Agamanya sama, tetapi perwujudannya berbeda. Mereka tidak lagi menggunakan kuncir samurai, mereka tidak lagi menggunakan katana, tetapi mereka melepaskan hal-hal yang bersifat manifestasi itu berubah menjadi hal-hal yang abstrak. Jadi kedisiplinan mereka masih sama. Katana mereka berbeda. Itu kan? Kuda-kuda mereka sudah ditanggalkan, tetapi mobil-mobil mereka berangkat dari semangat berkuda yang sama. Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa maju karena meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristen formal. Kristen formal. Meninggalkan Kristen sebagai... Dan mengadopsi nilai-nilai abstrak itu yang kemudian berevolusi. Epic banget ya. Apa tadi statementnya? Orang-orang Eropa itu maju karena mereka meninggalkan kekristenan. Aduh, luar biasa teman-teman jawaban Guru Gembul. Dia tidak terpancing umpannya si Tungtung. Dan lihat, nampak mukanya si Tungtung nih bingung. Aduh, gimana ini Guru Gembul nih kok nggak makan umpanku? Kok malah nyerang aku? Kok malah nyerang kekristenan nih? Kok malah ngasih fakta kalau Eropa maju itu karena Kristen sudah nggak ada? Aduh, kenapa sih Guru Gembul? Kan jadinya penontonku tahu kalau Eropa maju karena Kristen itu udah nggak ada. Aduh, puas banget aku teman-teman, puas banget. Yuk kita lihat lagi ya. Evolusi sesuai dengan zamannya. Iya, gitu. semacam itu. Sort of. Gitu. Nah, jadi orang-orang bangsa-bangsa yang sekarang maju adalah bangsa-bangsa yang sangat beragama, sangat religius, tapi tidak formal. Tidak merupakan agama formal. Bukan agama formal, agama. Nah, sedangkan agama-agama yang mundur, yang tidak maju adalah bangsa-bangsa yang tidak beragama, tetapi mereka menjadikan agama sebagai topeng bagi kemunafikan mereka. Asik ini. Jadi dibalik pikirannya saya. Jadi kita melihat misalkan Indonesia, ya tidak beragama. Atau misalkan kita itu memang mendekati ateis. Sebab apa? Ketika korupsi kita tidak percaya Tuhan, kita tidak mengimani Tuhan, kita bahkan tidak berpikir tentang Tuhan. Ketika kita misalkan melakukan perzinahan, kita tidak berpikir tentang Tuhan.
Kita bahkan mencari-cari alasan bagaimana caranya agar Tuhan bisa memaafkan saya, misalkan dengan cara yang seperti ini. Ketika kita melakukan jadi kita tidak beragama, tapi kita menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi naluri kita. Sedangkan negara-negara yang maju tadi itu beragama, tapi tidak formal. Mereka tidak percaya dengan keuskupan, mereka tidak percaya dengan cerita-cerita di dalam Alkitab dan sebagainya, tapi kesadaran mereka yang memotivasi mereka untuk berbuat baik. Apa Andre? Mereka udah tidak percaya tentang keuskupan, mereka udah tidak percaya ayat Alkitab, itu yang bikin mereka maju. Udahlah diterima aja. Salah kamu ngundang orang, kan malah hancur kekristenan di hadapan guru gembul. Luar biasa statementnya, pasti bikin panas teman-teman. Yuk kita lanjut. Kesadaran akan sebuah nilai-nilai Semacam itu. yang abstrak itu tadi ya. Yeah. Abstrak tetapi kemudian menyadari bahwa ini akan works untuk kemudian peradabannya maju. Ya. Tapi bukankah kalau begitu terjadi maka manusia kemudian mengestablish kembali peradaban, maka bukankah itu akan bisa jatuh pada asumsi yang awal Akang tadi? Yeah. Manusia makin banyak. Ya. Ya, dunia manusia makin saya percaya bahwa sekarang itu adalah akhir zaman. Saya percaya bahwa manusia sebentar lagi akan punah. Akang tahu nggak, aku punya sebuah mimpi yang liar sekali. Mimpi itu adalah aku menanti alien datang. Oh iya, saya janjikan tahun 2025 sekarang. Karena aku merasa bahwa kalau alien datang maka konstruksi agama-agama akan berantakan. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Sebenarnya enggak sih. Alien tidak akan mengubah apapun agama kita, karena agama dalam kacamata yang tadi saya sebutkan sebagai identitas komunal itu adalah agama yang sangat eklektik, sangat fleksibel dan sangat cair. Pada definisi yang Akang tadi ngomongin. Misalkan ketika misalkan orang-orang abad pertengahan, orang-orang Kristen mengatakan bahwa bumi itu datar, yang bilang bulat tuh maka dia murtad. Kemudian sains mengatakan sebaliknya sekarang, dan orang-orang Kristen tetap mengatakan bahwa bumi itu bulat sambil masih berpegang teguh pada dalil yang sama. Tapi Diserang lagi kan Bible, diserang lagi kan kekristenan sama guru gembul. Andre, enak gak tuh? Lanjut. Guru gembul bilang di abad pertengahan itu banyak orang yang percaya sains, yang mana sains itu bertolak belakang dengan Alkitab. Contoh, di Alkitab tertulis bumi datar, tapi sains bilang bumi bulat. Jadi orang abad pertengahan yang disebut Renaissance nantinya teman-teman meninggalkan kekristenan. mereka kemudian menafsirkannya dengan cara yang lain. Kemudian di abad pertengahan orang-orang Kristen berpikir bahwa Adam turun 6.000 tahun sebelum Masehi, dan sekarang orang-orang tidak memikirkan hal yang seperti itu. Tapi orang-orang Kristen tetap mempertahankan itu walaupun dengan dalil yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda. Jadi kalaupun misalkan nanti alien datang dan sebagainya, agama tetap bisa mengalir dengan cara yang sama seperti itu. Oke, teman-teman. Aduh. Awalnya tuh gini, teman-teman. Aku tahu niat Bu Andre. Guru Gembul kan beberapa statementnya itu cukup kontroversi. Apalagi berbicara tentang keagamaan, berbicara tentang Islam. Tapi yang mana niatnya si Andre ini seperti ketika dia ngundang Kumaila, statement-statement Guru Gembul nantinya diharapkan menyerang tentang Islam. Ternyata Masya Allah, Guru Gembul dipakai Tuhan untuk membuka kemunafikan dan mempermalukan Andre di rumahnya sendiri, di channel YouTube-nya sendiri. Beberapa kali Guru Gembul menampar Andre dengan fakta-fakta tentang Kristen yang sangat keterbelakangan kalau kata Guru Gembul. Mana orang-orang di Eropa sana banyak memilih murtad, tinggalin Kristen. Karena apa? Ajaran Kristen itu tidak sesuai dengan realitas dunia sekarang. Malah orang Eropa yang murtad dari Kristen hidupnya lebih maju. Nampar. Fakta ini nampar keimanan Andri. Bukan itu saja. Selanjutnya, Guru Gembul ngasih contoh teman-teman. Di abad pertengahan, banyak orang yang lebih percaya sains daripada Alkitab. Contoh, sains bilang bumi bulat.
tapi Alkitab bilang bumi datar. Maka Alkitab ngeluarin maklumat, orang yang percaya sains dihajar, dikasih fakta sama guru gembul, kena lagi, ketampar lagi ke Kristenan. Enak gak tuh? Aduh, aku puas banget teman-teman ya. Si Munafikun Andre, penghujat Islam yang suka nyerang Islam, diajar sama guru gembul di rumahnya sendiri. Oke teman-teman, mungkin ulasan atau reaksi video itu kucukupkan sampai sini. Semoga menjadi berkat dan hikmat bagi kita semua. Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk memberkati dan merahmati kita semua. Bye-bye, see you di kesempatan yang akan datang.